Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa lanjut ya. Eh, Mata kuliah mekanika bahan. Eh, Hari ini take di bulan puasa tanggal 16 Maret 2025. Sudah 2 minggu kita hiatus ya atau ada sedikit kesibukan lah. Semoga bisa lebih ini kita belajar sama-samanya. Mekban. Baiklah. Hari ini kita akan belajar mekanika bahan, kita akan review beberapa contoh soal ya teman-teman ya. Baik, saya gambar dulu soalnya ya. Baik, jadi ini ada sebuah bidang, jadi ini ada 3 buah kayu yang direkatkan menggunakan baut ya. Jadi ini kayu, kita ini kan kayu aja. Gini teman-teman ya, ada 3 buah kayu yang direkatkan atau disambungkan menggunakan baut. Nah, di ujung baut itu ada disebutnya ring ya. Kita tahu ring kayak gini nih. Oke. Lalu ada ujung ininya kita kasih warna hijau lagi. Sorry. Itu aja ya. Paham ya lah teman-teman ya. Terus jangan lupa bautnya. Bautnya yang begini. Warna lain aja, biru. Oke, itu bautnya. Ring yang dimaksud apa? Ring yang dimaksud tuh yang teman-teman tahu tuh yang howler yang tunggu ya, kita mana itu? Yang kayak gini nih. Itu yang sebelum baut yang mana gunanya itu supaya kalau di kayu supaya ketika bautnya mengalami tarikan itu eh, bebannya lebih merata ya, merata sesuai bidang ini, sesuai A supaya kayunya tidak retak gitu, tidak gampang retak karena medan yang terlalu kecil gitu. Jadi seperti itu. Ring ya, sudah tahu lah, paham ya. Nah, diketahui bahwa, tunggu saya catat dulu. Baik, sudah jadi ya. Teman-teman, jadi ini diameter diameter lubang dari ringnya itu 16 mm dan luas ringnya itu 30 mm. Jadi begitu ya. Nah, diameter bautnya itu 12 mm dan tegangannya itu 36 MPa ya. 36 MPa. Nah, pertama-tama kita harus tahu prinsipnya dulu. Ketika kita potong gitu ya, ininya kita potong gitu AA gitu ya. Nah, ketika kita potong apa yang akan terjadi?
Oke, sudah kita potong. Nah, jadi teman-teman, inilah yang akan terjadi ya ketika baut direkatkan lagi, dipadatkan atau diputar gitu ya, apa ya disebutnya? Diputar lah dia punya ini, dirapatkan lah. Nah, jadi baut akan mengalami tarik. Nah, ini akan mengalami tarik, akan mengalami gaya P ke sini. Nah, karena ada gaya P ke sini, maka secara otomatis si permukaan kayu akan memberi gaya berbalik dari baut P itu gitu ya. Jadi ada gaya, atau nggak saya kasih warna lain lagi, orange misalnya. Jadi ini ada gaya di sini gesernya. Oke, di sini sebenarnya banyak ya, cuma kita kita simbolkan satu saja. Ini P P dan di tengah juga, pokoknya di segala sisi dari baut. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi, nah tugas kita sekarang adalah mencari nilai P ini. Bagaimana caranya? Yang diketahui itu hanya diameter ring, diameter dalaman ring, dan diameter baut. Nah, bagaimana kita bisa gunakan rumus ini ya? Yang pertama kita lakukan adalah kita harus mencari P atau N ini ya, N. Jadi N baut atau N baut itu sama dengan A baut dikali dengan tegangan. Nah, masalahnya adalah, sorry ini bukan gini ya, saya ganti aja. Ini merah lurus aja dia. Kayak gini. Oh oke, gitu aja sebenarnya. Oke, ada gaya P terus sudah. Nah, ini dapat dari mana Bang Bay ya? Jadi rumus yang pertama itu tegangan sama dengan N per tegangan normal itu ya. Tegangan normal sama N per A ya, atau P per A, terserah lah. Ya, ini dibolak-balik aja. Nah, sudah, kita ke sini. Tegangan B itu sama dengan NB per pi per 4 dikali diameter totalnya itu 30 kuadrat dikurang dengan 16 kuadrat ya, gitu ya. Karena luasan dalam dikurang luasan luar. Nah, kenapa yang dihitung adalah ringnya? Karena ringnya yang memberi tekanan tarik terhadap kayu ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya ringnya yang dihitung, bukan diameter bautnya. Diameter bautnya sudah ditransfer ke ring. Jadi seperti ini. Oke. Nah, kita juga mengetahui dari soal bahwa si tegangan izinnya itu adalah 10 MPa ya, gitu ya. Jadi ini harus kurang dari 10 MPa gitu teman-teman ya. Nah begini teman-teman. Jadi rumus yang pertama ini NB atau NB sama dengan AB ini kita pakai diameter 12 mm dulu ya. Kita pakai 12 mm sehingga kita dapat tegangan normalnya berapa gitu. Jadi terus kita masukkan ke rumus yang ini karena luas penampangnya sudah diperbesar sehingga tegangannya akan menjadi lebih kecil. Nah, kita cari dulu misalnya kita kali berapa tadi itu? 12 mm dikali 36 ya. Oke. Sorry salah. Ini bukan ya. Diubah dulu ke luasannya. Jadi 1/4 kali 12 kuadrat dikali dengan 36. Nah, ini baru benar nih. Oke. Ini coret jadinya 9
12 kali 2, 144 kali 9 itu adalah 1296 Newton ya. Atau sama dengan 1,296 kilo Newton. Oke, kita masukkan ke rumus ini sama dengan 1,296. Ubah aja 1000 aja lah. Sorry, ada yang kelupaan. Ini dikali pi ya. Makanya kenapa ini jadinya 4069,44. Oke, kita ulang 4069,44 per. Baik, hasilnya itu 505,54 sehingga kalau dibagi adalah maka Anda akan mendapatkan 8,05 MPa yang mana memang kurang dari tegangan izin ya, 10 MPa. Jadi desain Anda ini oke, baik. Oke, sudah jadi. Saya batasi dulu. Kita ke contoh kedua. Baik, contoh nomor 2 ya. Saya buat dulu soalnya. Sorry, sebelum itu ini adalah tegangan bearing ya, tegangan bearing stres. Jadi yang kita kerja tadi bearing stres, bukan tegangan biasa. Baik, ini soalnya adik-adik ya. Jadi bayangkan adik-adik punya satu pondasi ya. Pondasi itu di tengahnya, di bagian tengah pondasi dikasih baja. Bajanya itu ada lingkaran di sini ya. Lingkarannya itu gunanya apa? Gunanya untuk memasukkan baut ke dalam situ. Biasanya adik-adik lihat pondasi seperti ini di struktur-struktur rangka kayu. Kalau dia jadi misalnya pondasi kan ya. Terus ini ada baja ditanam begini. Terus ada kayu dia begini. Nah, ini ada lubang di sini nih untuk masuk baut gitu ya. Jadi di sebelah sananya juga ada. Biasanya juga satu sisi juga bisa, tapi biasanya di dua sisi supaya bautnya kencang gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini contoh seperti itu ya. Nah, di sini diameter lubang baut itu sepanjang 3/4 inci ya. Terus apalagi tebalnya ini, tebal besi itu 5/4 inci gitu ya. Oke, tebal besi agak tebal ya, 5/4 inci. Terus habis itu yang diketahui juga itu ada gaya atau ini ada P seseorang lurus tengah ya. Seseorang menarik pondasi ini, nggak tahu dia apa ya. Dia menarik pondasi ini dengan 5 kN ya. Dengan tarikan sebanyak 5 kN. Nah, terus di dalamnya itu, ini lupa saya. Di dalamnya ini itu kita sebut aja B dan di dalamnya itu A gitu ya. Di sininya itu A. Nah, itu aja yang kita harus ketahui. Ada lagi kah? Oke. Tegangan izin yang diizinkan itu adalah yang kita diketahui adalah 15 KSI atau sama dengan kita ubah dia ke MPa ya. Jadi itu 103,421 MPa. Nah, ini tegangan izin ya. Oke. Terus tegangan geser izinnya itu adalah 125 PSI atau sama dengan kita ubah dia ke itu sama dengan 0,86 MPa. Oke. Nah,
kita ditugaskan untuk merancang menghitung apakah betul tegangan izin memenuhi dan tegangan normal izinnya memenuhi dan tegangan geser izinnya memenuhi. Baik, kita langsung kerjakan saja. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tegangan itu sama dengan P per A ya, atau N per A, normal per A. Dimana kalau teman-teman misalnya kan strukturnya tuh kalau kita sederhanakan struktur ini, maka dia akan begini kan ya, dia masuk gitu kayak jepit gitu kan. Ada N sebanyak 5 kilonewton. Kalau teman-teman misalnya potong aja di sini, potong di sini, potong. Normalnya juga pasti 5 kilonewton. Pasti tuh 5 kilonewton semua. Oke. Seperti itu. Nah, ini kita hapus lagi. Ini harus kurang dari tegangan izin gitu ya. Nah, masalahnya ini seluruh penampang baja mempunyai luas penampang yang sama ya, kecuali di bagian ini nih teman-teman. Nah, pasti penampangnya akan jadi seperti ini, bagian itu. Gini nih, kotak gitu kan. Gitu kan ya. Nah, itu masalah gitu. Jadi pasti tegangan di bagian ini pasti besar karena penampangnya kecil. Nah, untuk itu apa yang akan kita bandingkan dengan tegangan izin, yaitu tegangan dengan luas penampang yang paling kecil atau tegangan yang paling besar. Itu yang kita akan, karena tegangan yang paling besar saja sudah memenuhi tegangan izin, apalagi tegangan yang kecil ya. Jadi begitu. Jadi kalau luasan biasa A-nya sama dengan A dikali dengan 5/16 inci ya. Ini panjang kali lebar biasa aja. Ini maka kalau yang bagian ini, maka A sama dengan itu 5/16 A. A itu ini ya. Kita simpulkan A dulu aja. 5/16 A dikurang dengan luasan lingkaran, ingat. 3/4. Kita ini dulu. Contoh aja misalnya dia begini kan ya. Ini dua sama nih. Ini misalnya kita kasih masuk X gitu, X. Nah, berapa nih yang tengah ya? Kita asumsikan aja yang tengah itu, karena dia ini 5/4, maka kita asumsikan dia 3/4 dari 5/4 inci gitu ya. Gitu ya. Sorry, saya pantasan kemarin kenapa saya salah ya? Soalnya ini 5/16 soalnya jadi ini jadi 5/16. Oke. 3/4 panjangnya daripada 5/16 gitu. Jadi dikurang 3/4 nya 5/16 terus dikali A gitu. Nah, ini A-nya. Jadi tegangan yang kita pakai itu rumusnya ini gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Dimasukkan saja ke rumusnya ini apakah dia memenuhi tegangan izin gitu. Nah, itu saja. Sekarang kita pergi ke tegangan geser izin. Tegangan geser izin ya. Nah, tegangan geser izin ini caranya adalah, jadi kan ini besi kita nih kayak gini kan ya. Oke. Terus besi kita itu ditarik ini ada bulatannya sini, terus dia ditarik sebanyak P, maka dipotong dimanapun akan menghasilkan N normal ya ke bawah gitu. Nah, gaya V atau gaya gesernya itu di mana, Bang Bay? Geser itu terjadi akibat ini balok beton itu yang akan menghambat P gitu ya.
akan menghambat P. Maka di sini akan ada gaya V gini ya. Terus di samping juga ada gaya V. Di belakang juga ada gaya V, di belakang juga ada gaya V gitu. Ya. Jadi ini di sini gitu. Akan menghambat si batang gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, V itu apa? V itu akan akan sejumlah P ya. Jadi V akan sejumlah P atau V sama dengan 4 juga. 4 lagi. Berapa tadi P-nya? V-nya akan berjumlah 5 kN juga gitu ya. Nah, terus kita tinggal tegangan aja, cari tegangan gesernya itu sama dengan V, ingat, per A gitu ya, tegangan geser biasa aja. Terus tegangan jadi sama dengan 5 per jadi kalau kita lihat di sini tuh, semoga sorry. Oke. Kalau kita lihat di sini V itu kan kita kasih warna hitam. Nah, di sini ada B, ada A. Nah, V itu kan terjadi di seluruh luas penampang yang tegak lurus ya terhadap ini. Jadi kita langsung pakai penampang B kali A aja. Nah, tapi B kali A ini atau panjang kali lebar ini itu kan ada dua sisi yang mengalami itu. Jadi 2 kali B kali A gitu ya, teman-teman ya. Nah, ditambah dengan 2 dikali B dikali 5/16 inci. Nah, itu. Kenapa dia 5/16 inci? Karena sisi yang satunya. Jadi kan sisi yang ini tebalnya itu 5/16. Kalau sisi yang ini tebalnya itu adalah A gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Sehingga didapatkanlah tegangan yang harus kurang dari 0,86 MPa. Oke, itu saja untuk soal yang kedua. Saya ingin lagi satu soal lagi ya, guys. Karena videonya sudah 23 menit, mungkin contoh selanjutnya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Oke, untuk nomor 3. Jadi kita akan langsung mengerjakan tegangan di struktur rangkai, bukan strukturnya, struktur balok sederhana. Jadi kayak begini teman-teman. Jadi ada sendi, terus di sini juga ada sendi ya. Nah, di sini ada beban P. Nah, kita akan coba hitung tegangannya di soal yang akan datang. Oke? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.